Kini kita beralih kepada urusan visi dan misi. Semua kita tahu bahwa ibarat agama dan negara itu pasti memiliki tanda kutip visi dan misi. Agama punya kitab suci, negara punya konstitusi. Organisasi sosial kemasyarakatan biasanya memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Atau ada juga yang menyebutnya dengan pedoman dasar dan pedoman rumah tangga, PD atau dan PLT. Nah, itu visi misi alhamdulillah termuat dan dimuat di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ya visi itu sendiri. Nah, visinya visi itu pendek, mewujudkan tata kehidupan masyarakat Indonesia yang memahami, menghayati, dan mengamalkan syariat Islam. Tentu ini dengan tetap menjunjung tinggi koridor peraturan perundang-undangan negara. Nah, itu visinya. Sedangkan misi-misi agak banyak itemnya, ada 6, tapi sebagian kecil daripadanya. Pertama, melakukan pengkajian, penelitian, dan pengembangan ilmu syariah dalam konteks keindonesiaan, terutama ya. Meskipun nggak mungkin melepaskan dari konteks keduniaan, karena Indonesia itu hanya bagian kecil dari tatanan dunia yang begitu luas. Nah, kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau sumber daya insani yang kompeten di bidang syariah. Nah, tentu yang dimaksud syariah di sini tidak hanya syariah ansih dalam persoalan ibadah, tapi juga dalam muamalah dan lain-lain. Karena setiap syariah pasti hukum. Belum tentu hukum itu adalah syariah. Malah ada sebutan hukum syariah kan. Nah, jarang atau tidak ada syariah hukum. Nah, kecuali nama fakultas syariah dan hukum. Ya. Itu. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, memberikan landasan nilai-nilai kesyariahan dalam pembentukan dan pengembangan perundang-undangan di Indonesia. Nah, setidak-tidaknya mencari formula-formula yang bisa menyesuaikan ya, nilai-nilai syariah ini dengan peraturan perundang-undangan negara, dan kami segenap anggota ISI, khususnya saya secara pribadi, berkeyakinan penuh bahwa pasti ada kesesuaian antara syariah di satu sisi dengan hukum yang digali dari budaya serta adat masyarakat di sisi yang lain. Yang kita harapkan jangan sampai ada pertentangan atau tanakut di dalam istilah syariahnya, atau jangan sampai ada yang kontradiktif, karena itu tidak akan memberikan solusi yang terbaik, ya, nggak produktif, ya, justru menjadi hambatan. Jadi visi ingin bagaimana bisa, kami sering mengatakan ibarat tangan ini ada kanan dan kiri dipadukan, menjadi rapat, menjadi erat, bukan hanya ada di kanan atau hanya di kiri. Kita betul-betul mencoba menggabungkan di tengah-tengah jalan ini, ada umatan wasatan, punya bisa Al-Quran, dan seterusnya. Karena untuk mencari yang terbaik. Itu sebagian misi yang dapat saya sampaikan, selebihnya nanti bisa dibaca di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ISI, yang sebenarnya sudah juga di-share di dalam grup-grup ISI terutama, dan tentu saja juga mudah-mudahan semua anggota ISI yang kerap disebut dengan hisiban dan hisiwati itu betul-betul mengenali, mengetahui, memahami, sehingga anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ISI ini tidak hanya dikenali oleh segelintir pengurusnya, tetapi juga diketahui oleh segenap pengurusnya dan simpatisannya. Bahkan insya Allah tidak masalah kalau ini disosialisasikan secara luas, walaupun masih ada catatan-catatan tertentu yang belum dilakukan perbaikannya sebagai hasil dari kesepakatan Munas 3 dan terutama Munas 4 yang distilahkan dengan Munas darurat karena dilakukan di musim pandemi coronavirus
di akhir tahun 2020 yang lalu. Nah, itu kira-kira visi dan misi yang dapat saya sampaikan secara singkat. Adapun secara panjang lebar tadi saya katakan bisa dibaca di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga HISI. Ya, nggak terlalu banyak juga, alhamdulillah. Relatif singkat sebenarnya karena hanya terdiri atas 6 bab untuk ADART-nya dan 12 pasal. Sedangkan untuk anggaran dasarnya yang lebih singkat lagi, yaitu hanya 8 bab dengan 17 pasal ditambah bab penutup. Ya. Kemudian hal lain yang relatif satu paket dengan visi misi ini, sama-sama kita tahu organisasi itu kalau ingin betul-betul lengkap, ya biasa dilengkapi dengan ada mars atau bahkan lagu-lagu kebanggaannya, ibarat lagu kebangsaan, ada Indonesia Raya. Alhamdulillah HISI juga sudah memiliki 2 buah lagu, ada yaitu himne HISI dan ada mars HISI. Ini juga alhamdulillah sudah terputar di banyak kaset yang didengar oleh banyak orang. Kemudian hal lain yang patut saya sampaikan, HISI ini alhamdulillah sudah memiliki gedung sekretariat yang dinamakan dengan gedung HISI Center yang berlokasi di Kebayoran Lama, tepatnya di dekat Masjid Imatul Ittihad, Jakarta Selatan, dan alhamdulillah tentu sudah memenuhi syarat. Dan di antara syarat organisasi yang menasional itu atau internasional bahkan, nah itu kedudukan kantor pusatnya itu ada di ibu kota negara, dan alhamdulillah HISI sudah memiliki gedung yang cukup representatif dan saya kemukakan tadi itu. Nah, dengan demikian lagi-lagi alhamdulillah secara organisatoris HISI ini legal formal alhamdulillah sebagian besar, kalau belum dikatakan 100% sudah terpenuhi, termasuk pembentukan MPW, MPD di berbagai wilayah yang sudah saya kemukakan tadi itu. Hal lain untuk mengembangkan visi dan misi yang paling menonjol dan bersejarah saya kira alhamdulillah peran HISI tatkala ikut memberikan masukan-masukan yang cukup mendasar ketika pembentukan undang-undang perbankan syariah ya, termasuk di sini terutama kaitannya dengan kewenangan pengadilan agama untuk menyelesaikan perkara ekonomi dan keuangan syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama, sebagaimana sudah diperbaiki lagi dengan undang-undang yang berikutnya. Itu alhamdulillah secara historis masih diingat ya, dan rekaman-rekamannya juga alhamdulillah sebagian minimal masih ada, dan HISI pada waktu itu tanda kutip menjadi salah satu bendera yang betul-betul turut memberikan masukan-masukan positif dan konstruktif bagi kewenangan atau bagi kewenangan peradilan agama untuk menyelesaikan perkara-perkara ekonomi dan keuangan syariah yang jumlahnya cukup banyak sebagai diatur dalam aturan yang sudah saya katakan tadi. Adapun hal-hal lain ya alhamdulillah HISI sudah pernah juga melakukan penelitian antara lain dengan Litbang, Departemen atau Kementerian Agama, terutama yang berkaitan dengan hukum-hukum syariah, mulai dari hukum keluarga,
Hukum Kewarisan Islam, dan beberapa yang lainnya. Meskipun jalannya penelitian ini relatif tidak seperti yang kita inginkan untuk terus-menerus, karena kadang-kadang mengalami kendala-kendala baik administratif maupun yang lain-lainnya. Hal lain yang juga tak kalah penting, alhamdulillah, terutama di periode sekarang ini, HISI memiliki program yang betul-betul berkala tapi berkesinambungan dan berkelanjutan, sustainable. Salah satunya adalah dalam bentuk MPN HISI Menyapa. Ini dalam rangka merespon masukan-masukan dari kawan-kawan MPW atau MPD HISI yang merasa jalinan komunikasi silaturahim dan lain sebagainya dengan MPN masih mengalami kendala, relatif kurang kontinuitasnya. Kontinuitas ada selalu, tapi volumenya mungkin jadi kurang, sehingga alhamdulillah sejak awal tahun 2021 ini, Januari, Februari, dan insya Allah Maret dan seterusnya, itu selalu minimal ada program MPN HISI Menyapa yang digelar sebulan sekali setiap hari Sabtu, dan kalau tidak bisa Sabtu di hari Ahad pagi, yaitu tepatnya jam 6 sampai sekitar setengah 8 atau jam 8. Disitulah komunikasi terjalin, meskipun masih belum mengacu kepada hal-hal yang konkret, ya namanya kita harus berproses. Itu apa yang Anda tanyakan tadi tentang apa saja sudah dilakukan oleh HISI. Oh ya, masih ada. Alhamdulillah HISI ikut serta, walaupun dalam kadar yang terbatas, ikut meringankan sedikit beban umat dan masyarakat Indonesia, terutama yang terkena musibah, misalnya dulu di Palu, ya, kemudian di Banten, gitu ya, ala kadarnya ya, karena memang visi organisasi yang tidak menghimpun dana sosial dalam artian seperti hanya lembaga-lembaga lain, visi masih sangat mengandalkan pembiayaannya dari pengurus dan para anggotanya. Itu pun ala kadarnya. Mudah-mudahan pada akhirnya nanti HISI bisa berbuat banyak, terutama bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain. Itu sebagian kecil. Ada juga pernah merebutkan majalah, ya, jurnal maksudnya. Tapi karena satu dan lain hal, jurnal itu terhenti, belum dikelola lagi. Ya, baru satu kali terbit. Tapi yang agak berkali-kali ada kalender Hijriah, karena waktu itu tahun 2000-an akhir itu, kalender Hijriah ini relatif masih minim. Kadang-kadang ada disisipkan saja dengan tulisan-tulisan yang kecil, gitulah. Tidak terbaca dengan jelas. Akhirnya HISI mudah-mudahan termasuk yang memprakarsai atau mempropoli atau sekurang-kurangnya memperbarui kalender Hijriah dengan angka yang seimbang antara Hijriah pada satu sisi dengan Masihiyah di sisi yang lain. Itulah tadi bagaimana cara kita mengemas, jangan sampai ada hal-hal yang tarakut atau bertentangan, tapi kita mencari solusi yang terbaik sehingga memberikan sumbangan berharga buat bangsa dan negara Indonesia tercinta pada khususnya, dan dunia pada umumnya, di samping juga bagaimana hukum syariah ini supaya difahami dan seberapa dapat bisa diamalkan, bukan hanya oleh anggota HISI, tetapi juga membantu umat dan masyarakat, tentu tetap dalam koridor undang-undang negara, dan itulah sebabnya kenapa HISI itu memberikan tagline yang luar biasa, menurut saya mudah-mudahan, yaitu taat kitab suci dan hormat konstitusi. Itu yang selalu dikembangkan di samping HISI tetap jaya seperti terkandung dalam marsnya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon dibuka maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.